Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul meskipun via Zoom atau Meet. Salawat serta salam telah kita kirimkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, perkenalkan kami keempat akan memaparkan hasil dari observasi kami, yaitu pengukuran dan penilaian postur kerja serta keluhan muskuloskeletal disorder atau MSDS pada pekerja. Sebelumnya, perkenalkan saya Taret Priyanti sebagai moderator. Ada anggotakan ada Andi Dia Zahwa, Miska Diba Eksa, Asmanul Aini, Rizky Asadi Syaputra, dan Suci Ramadhani. Sebelum kita memasuki ke pembahasan inti, perlu kita ketahui bahwa ergonomi ini memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Ergonomi juga bertujuan untuk menyesuaikan pekerjaan dan kemampuan dan keterbatasan manusia atau pekerja itu, dapat mengurangi potensi gangguan kesehatan maupun cedera kerja di tempat kerja. Nah, salah satu permasalahan yang sering muncul akibat postur kerja tidak ergonomis itu adalah timbulnya keluhan MSDS, yaitu gangguan pada otot, tulang, sendi, dan jaringan pendukung lainnya. Nah, pekerja penjahit ini termasuk kelompok dengan risiko tinggi yang akan mengalami MSDS. Hal ini disebabkan oleh aktivitas kerja yang berulang sistematis dalam waktu yang lama seperti memotong kain, menjahit, hingga mengukur. Nah, kondisi tersebut sering menimbulkan keluhan bagian tubuh, terutama di bagian leher maupun lutut. Oleh karena itu diperlukan analisis postur Nordic Body Map atau NBM dan Red Upper Limb Assessment atau RULA. Nah, analisis ini bertujuan menilai tingkat risiko yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan sehingga dapat terjadinya MSDS dan meningkatkan produktivitas kerja secara keseluruhan. Selanjutnya, metode yang kami gunakan ini yang akan dipaparkan oleh dari Andi Zadia. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan metode penelitian yang kami ambil. Jadi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengidentifikasi risiko ergonomi dan keluhan MSDS atau muskuloskeletal disorder pada penjahit, di mana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Goa selama 2 hari pada tanggal 9 sampai dengan 10 2025 dan melibatkan 30 sebagai sampel penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan melalui 3 metode utama, yaitu observasi langsung terhadap postur penjahit selama aktivitas menjahit dengan pencatatan dokumentasi menggunakan foto untuk memperoleh gambaran kondisi. Kemudian juga penilaian risiko ergonomi yang dilakukan dengan menggunakan metode rapid assessment atau rapid assessment RULA yang kami gunakan di RULA yang penilaian tingkat risiko gangguan muskuloskeletal berdasarkan sudut dan posisi tubuh pada saat bekerja. Ketiga, kuesioner Nordic Body Map atau untuk data MSDS yang dialami oleh pada bagian tubuh tertentu. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Zadia Zahwa. Setelah kita mengetahui metode apa yang kami lakukan pada observasi ini, selanjutnya kita masuk pada populasi apa dan sampel apa yang kita gunakan observasi ini. Hari ini akan dipaparkan oleh dari Miska. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pada sampel
pada sampel observasi ini, yaitu dalam penelitian ini melibatkan sekitar 30 penjahit yang berdomisili di wilayah Kota Makassar dan Kabupaten Goa, khususnya di daerah Samatan. Kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung pekerja dalam aktivitas produktif seperti para pekerja mengukur, merapikan dan demikian. Sampel yang digunakan dianggap dapat mewakili kondisi nyata para penjahit di lokasi penelitian. Next. Nah, kemudian adapun prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan memperkenalkan tujuan penelitian kepada responden, kemudian meminta mereka untuk mengisi kuesioner Nordic Body Map atau NBM. Selanjutnya, metode Nordic Body Map ini digunakan untuk mengetahui keluhan muskuloskeletal dengan cara meminta tandai bagian tubuh yang terasa sakit menggunakan skala penilaian, yaitu tidak sakit, cukup sakit, sakit, dan sangat sakit. Kemudian peneliti melakukan observasi langsung dan dokumentasi foto terhadap postur kerja responden kami, yaitu penjahit. Kemudian dianalisis menggunakan metode Rapid Upper Lip Assessment atau RULA untuk menilai tingkat risiko ergonomi kepada responden kami. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Skadi Baeksa. Selanjutnya kita masuk ke tabel datanya, yang tabel tersebut akan dijelaskan oleh Saudari Sri Ramadhani. Dengan ini dipersilahkan. Bukan itu. Next, yang satunya. Ya, itu. Baik, di sini berdasarkan tabel karakteristik individu pekerja penjahit dapat diketahui bahwa rentang usia pekerja cukup luas, yaitu mulai dari 19 tahun hingga 75 tahun dengan rata-rata 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan penjahit dapat ditekuni sejak usia muda hingga lanjut usia. Namun dengan rata-rata usia berada di usia produktif, pekerjaan kemungkinan memiliki pengalaman yang cukup lama dalam pekerjaannya. Meskipun potensi risiko kesehatan juga meningkat seiring bertambahnya usia. Pada aspek berat badan, pekerja memiliki kisaran antara 35 kg sampai 84 kg dengan 59 kg. Rata-rata ini normal untuk ukuran tubuh orang dewasa Indonesia. Berat badan yang relatif berasap mengaruhi kerja dalam menjalankan aktivitas penjahit, khususnya terkait daya tahan tubuh terhadap pekerjaan statis dalam waktu lama. Sementara itu tinggi badan pekerja sekitar 180 sampai 170 cm, rata-rata 198 cm. Tinggi badan cenderung mencerminkan tubuh rata-rata orang dewasa Indonesia. Faktor antropometri ini karena berkaitan dengan kenyamanan postur saat bekerja, khususnya dalam menyesuaikan tinggi meja dan kursi berjahit agar tidak menimbulkan keluhan muskuloskeletal. Dari sisi lama kerja atau masa kerja ditemukan variasi yang cukup besar, yaitu antara memperlihatkan bahwa sebagian besar pekerja telah cukup berpengalaman, namun semakin lama masa kerja semakin besar. Adapun durasi kerja harian menunjukkan bahwa pekerja penjahit bekerja minimal 1 jam hingga maksimal 20 jam per hari dengan rata-rata 9 jam. Rata-rata ini sudah melebihi kerja standar
yaitu 8 jam per hari. Kondisi ini dapat menimbulkan kelelahan, risiko nyeri punggung, leher maupun gangguan kesehatan lainnya akibat postur kerja statis yang dipertahankan dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya untuk data keluhan musculoskeletal disorders atau MSDS ini akan dipaparkan oleh Saudari Kasma. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari beberapa data yang ditemukan, ada tabel keluhan MSDS, di mana pertama itu ada si Turu dan skor akhir 49 yang termasuk dalam tingkat resiko yang masih tergolong rendah. Yang kedua ada Hardianto dan skor akhir 36 dengan tingkat resiko tergolong rendah. Yang ketiga ada Wahyu dengan skor akhir 40, tingkat resikonya tergolong rendah. Yang keempat yaitu Daeng Ewa dengan skor akhir 40, tingkat resikonya rendah. Selanjutnya ada Nur Aisyah dengan skor akhir 35 dan tingkat resikonya itu tergolong rendah. Selanjutnya ada Ros. Ros ini memiliki keluhan dengan skor akhir 47 dengan tingkat resiko tergolong rendah. Selanjutnya Ahmad Amiruddin dengan skor akhir 59, di mana tingkat resikonya itu sudah termasuk dalam golongan sedang. Selanjutnya Nisa dengan keluhan skor akhir itu 37, tingkat resikonya tergolong rendah. Ada Jasmine dengan skor akhir 40, tingkat resikonya itu rendah. Ada Rahman dengan skor akhir 49, tingkat resikonya rendah. Selanjutnya ada Ramla Daeng Taring dengan skor akhir 51, di mana tingkat resikonya itu tergolong sedang. Ada Nursina dengan skor akhir 46, tingkat resikonya itu rendah. Selanjutnya Siti Mardiana dengan skor akhir 50 dan tingkat resikonya itu sedang. Selanjutnya ada Maimuna Daeng Nurung dengan skor akhir 52 dan tingkat resikonya itu tergolong sedang. Ada Fatima dengan skor akhir 50, tingkat resikonya itu tergolong sedang. Ada Afif dengan skor akhir keluhan itu 52 dengan tingkat resiko sedang. Selanjutnya ada Nani dengan skor akhir 33 dan tingkat resikonya itu rendah. Ada Hadil, di mana Hadil ini skor akhirnya 30 dan tingkat resikonya tergolong rendah. Ada Maya dengan skor akhir 30 dan tingkat resikonya itu rendah. Ada Irma, skor akhir 32 dan tingkat resikonya rendah. Selanjutnya ada Nursia Burhanuddin dengan skor akhir 50 dan tingkat resikonya itu tergolong sedang. Ada Nur Aisyah dengan skor akhir 49 dengan tingkat resiko rendah. Ada Ahmad Amidin dengan skor akhir 48 dengan tingkat resiko rendah. Ada Erniati dengan skor akhir 51 dengan tingkat resiko sedang. Selanjutnya ada Ratna dengan skor akhir keluhannya itu 56. Tingkat resikonya tergolong sedang. Ada Hartati dengan skor akhir 53 dan tingkat resikonya itu sedang. Ada Hasna dengan
skor akhir 40, dan tingkat resikonya itu tergolong rendah. Ada Haji Mansi dengan skor akhir keluhan itu 46 dengan tingkat resiko rendah. Ada Salati dengan skor akhir keluhan 47 dengan tingkat resikonya itu rendah. Dan yang terakhir ada Kasniati dengan skor akhir keluhan 44 dan tingkat resikonya itu rendah. Dari 30 pekerja penjahit yang terdata, terdapat sebanyak 20 pekerja berada pada tingkat risiko rendah dan sebanyak 10 pekerja berada pada tingkat risiko sedang. Tidak ada pekerja yang berada pada tingkat resiko tinggi atau sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, mayoritas pekerja penjahit memiliki keluhan MSDS pada tingkat yang masih terkontrol. Namun, sepertiga dari total pekerja sudah mulai mengalami risiko sedang, yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencegah kondisi ini berkembang menjadi lebih serius. Pada pekerja dengan risiko rendah, kelompok ini memiliki skor akhir antara 30 hingga 49. Skor terendah adalah 30, yang dimiliki oleh Hadil dan Maya. Sementara itu, skor tertinggi pada kelompok ini adalah 49 yang dicapai oleh Situru, Rahman, dan Nuraisya. Meskipun masuk kategori rendah, skor 49 sudah sangat mendekati ambang batas risiko sedang, sehingga pekerja dengan skor ini tetap perlu waspada. Dan ada pekerja dengan risiko sedang. Kelompok ini memiliki skor akhir antara 50 hingga 59. Skor terendah pada kelompok ini adalah 50, yang dialami oleh Siti Mardiana, Fatima, dan Nursia Burhanuddin. Sementara itu, skor tertinggi untuk seluruh pekerja pada tabel adalah 59, yang dicapai oleh Ahmad Amiruddin. Tingkat risiko sedang ini mengindikasikan bahwa para pekerja ini sudah mengalami keluhan MSDS yang lebih signifikan dan mungkin memerlukan intervensi seperti perbaikan postur kerja atau jeda istirahat yang lebih sering. Mungkin itulah data keluhan MSDS pada pekerja penjahit. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk paparan data keluhan tersebut. Setelah mengetahui tersebut, selanjutnya kita masuk hasil yang kita dapatkan setelah mengetahui data-data responden yang kami dapat. Untuk hasil tersebut akan dipaparkan oleh Saudari Reski. Dan ini dipersilakan. Saudara Reski, maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Setelah melakukan hasil pengukuran, kita mendapatkan hasil yaitu mendapatkan poin itu yaitu investigate climate change, yaitu harus dilakukan adalah untuk menyelidiki, menyarankan untuk melakukan perubahan pekerja. Terima kasih atas kesempatan diberikan, Dokter. Berdasarkan hasil dan data yang telah dipaparkan tadi, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis postur kerja dengan menggunakan metode Nordic Body Map atau NBM dan Rapid Upper Limb Assessment atau RULA, dapat kami simpulkan bahwa pekerja penjahit ini memiliki risiko tinggi untuk mengalami gangguan muskuloskeletal disorders atau MSDS. Aktivitas kerja yang berulang dan dilakukan dalam posisi statis, seperti memotong, menjahit, dan mengukur, kegiatan tersebut memicu keluhan pada beberapa bagian tubuh, terutama bagian punggung, leher, lutut, dan betis. Nah, hasil observasi ini menegaskan bahwa penerapan prinsip ergonomi itu sangat penting untuk menekan risiko MSDS tersebut, serta bagaimana meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja pekerja tersebut, khususnya penjahit. Nah, oleh itu diperlukan upaya perbaikan postur dengan pengaturan lingkungan kerja yang ergonomis, serta bagaimana edukasi bagi pekerja agar dapat meminimalisasi keluhan kesehatan dampak dengan jangka panjang pada sistem muskuloskeletal tersebut.
Nah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami paparkan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih Ibu. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.